Hai adik-adik dan teman-teman muda yang terkasih, pada hari Minggu Paskah keempat, gereja merayakan sebagai hari Minggu panggilan sedunia. Bacaan Injil pada hari Minggu Paskah keempat ini bertepatan dengan gambaran Injil Yohanes tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Dalam bacaan Injil kita diajak untuk semakin memahami semangat dasar hari Minggu panggilan. Lantas bagaimana kita dapat memahami kata panggilan? Istilah panggilan biasanya digunakan oleh gereja pada jalan hidup yang dipilih oleh seseorang sebagai tanda bakti kepada Allah. Melalui rahmat pembaptisan, kita semua sebenarnya dipanggil untuk menuju kekudusan dan mewartakan Injil di tengah-tengah dunia. Ada dua jenis panggilan hidup dalam gereja yang tentunya sama-sama penting, yaitu panggilan kaum awam dan panggilan khusus. Panggilan kaum awam, kita semua sebagai umat beriman diutus untuk membangun kerajaan Allah di tengah dunia melalui keluarga dan juga melalui pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Sedangkan panggilan khusus menunjuk pada anggota gereja yang menerima rahmat tabisan suci dan termasuk dalam hierarki gereja, misalnya uskup, imam, diakon, maupun juga mereka yang menyerahkan diri secara khusus kepada Allah dengan mengikrarkan nasihat-nasihat Injili, yaitu biarawan maupun biarawati, dan juga ada selibat awam. Nah, mau tahu bagaimana cerita dari orang-orang yang saat ini telah terpanggil, yang saat ini telah menanggapi panggilan Tuhan dengan mengabdikan diri secara khusus sebagai seorang imam, biarawan, biarawati, dan juga sebagai selibat awam. Yuk, kita simak bersama-sama. Halo, saya Teresa Veronica Ongkoratna Chandrasari. Tapi biasanya saya dipanggil dengan Kak Ratna saja. Saya seorang pembantu kerasulan Keuskupan Surabaya. Pak itu, saya adalah selibatir awam untuk Keuskupan Surabaya yang memiliki janji kepada uskup setempat. Nah, saat ini saya bekerja menjadi Ketua Misioner dan Dirdios Karya Kepausan Indonesia untuk Keuskupan Surabaya. Dan juga kadang-kadang saya membantu di kantor tribunal Keuskupan Surabaya. Nama saya adalah Bruder Dieng Karnedi SC. Saya dari Serikat Yesus atau biasa disebut sebagai Jesuit. Saat ini saya mendapat tugas untuk menjadi seorang Sosius Magister, lalu juga menjadi seorang ekonom. Apa kegiatan keseharian saya? Sebagai Sosius Magister, keseharian saya adalah menemani para novis atau para calon Yesuit. Dalam kegiatan harian biasanya menemani mereka untuk belajar, berdoa, lalu juga melakukan probasi, entah itu di dalam novisiat maupun di luar novisiat. Lalu untuk tugas sebagai ekonom, tugas saya adalah mengurusi keuangan rumah. Rumah ini cukup besar, ada lebih dari 30 Yesuit yang tinggal bersama dan membutuhkan berbagai macam kebutuhan. Maka kegiatan yang terkait dengan keuangan itu juga saya tangani. Saya saat ini bertugas di novisiat Santo Stanislaus Kotska, Semarang. Saya Suster Presidensi dari Kongregasi Misionaris Paris akan berbagi sedikit pengalaman bagaimana menjadi biarawati. Saya berada dalam Kongregasi Misionaris Paris dari Sekarang Kudus. Kongregasi kami didirikan oleh ibu pendiri kami, Beata Maria Ines Teresa Arias. Kongregasi kami berkarya dalam berbagai bidang pelayanan. Ada pendidikan, ada kesehatan,
ada sosial, dan juga ada katekesi. Saya tinggal di komunitas Surabaya dan berkarya di bidang pendidikan di sekolah Santa Clara. Nah, Kongregasi Misionaris Klaris sesuai dengan namanya, Misionaris Klaris. Misionaris artinya kami berkarya juga di luar biara. Dan Klaris kami menghidupi juga semangat hidup rohani berdoa di dalam. Nah, bagi kami Kongregasi Misionaris Klaris itu dikenal dengan kongregasi yang kontemplatif dalam aksi dan aktif dalam kontemplasi. Artinya apa? Kami menghidupi semangat doa, semangat hidup rohani melalui doa bersama, ibadat, kemudian Eukharisti, dan juga doa adorasi yang menjadi ciri khas dari kongregasi kami. Halo semuanya, kenalkan nama saya Frater Diakon Robertus Theo Elno Respati atau biasa dipanggil Diakon Theo atau Diakon T. Tahun lalu, Diakon ditabiskan menjadi seorang diakon di Katedral Surabaya. Dan tugas perutusan pertama diakon adalah di Seminari Menengah Santo Ignatius Apollo Garum Blitar Keuskupan Surabaya. Ada yang pernah ke Blitar? Atau ada yang pernah masuk ke Seminari Garum? Nah, di seminari inilah diakon berpastoral. Kurang lebih sudah 1 tahun diakon di sini. Di sini tugas diakon cuma satu, yaitu menemani para seminaris, menemani para calon imam, calon romo, supaya bisa menjadi romo. Meskipun diakon sendiri juga sedang berjuang nih untuk jadi romo. Dan seharusnya tahun ini diakon ditabiskan menjadi seorang romo. Tapi tidak tahu nih, karena ada COVID ini gimana ini? Nggak tahu, belum jelas ditabiskannya bagaimana. Tapi diakon selalu percaya bahwa suatu saat atau kalau tidak ada halangan, nah bentar lagi diakon ditabiskan untuk menjadi seorang imam bagi Keuskupan Surabaya. Doakan ya. Hai, halo orang muda, apa kabar? Saya Suster Maria Ludovika OSA. Sekarang saya bertugas di Komunitas Santo Nicholas dari Tolentino, Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Skadau, Keuskupan Sanggau. Saya bertugas di Persekolahan Santo Agustinus. Orang muda, sudah pada tahu belum apa itu OSA? OSA adalah Ordo Santo Agustinus. OSA berkarya di mana-mana saja. OSA berkarya di Pontianak, Sanggau, Sintang, Tapang, Semarang, Surabaya, Jakarta, Papua. Apa karya utama OSA? Bagian kesehatan, pendidikan, pastoral. Nama saya Valentinus Rahmat Jatmiko. Saya imam diosesan Keuskupan Surabaya, ya, atau Imam Projo. Saya biasa dipanggil sebagai Romo Jatmiko. Saya ditabiskan menjadi imam tahun 2013 bersama 8 imam lain, dan berarti sudah 7 tahun. Pengalaman pastoral saya ketika ditabiskan, saya bertugas di Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian 3 tahun terakhir ini saya bertugas menjadi pembina atau formator istilahnya di Seminari Tahun Orientasi Rohani di Jati Jejer, Trawas, Mojokerto. Halo Sobat Muda, perkenalkan nama saya Elizabeth. Saya seorang selibat awam dalam komunitas Immanuel, suatu komunitas Katolik yang berpusat di Prancis. Nah, sebagai seorang selibat awam, saya juga mempunyai kehidupan profesional. Saya bekerja mengajar kimia di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Karya misi saya bersama komunitas Immanuel, saya melayani di sebuah persekutuan doa untuk anak muda setiap hari Kamis. Selain itu, saya juga membantu dalam UKED Indonesia. Halo rekan-rekan muda, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Romo Udin. Saya adalah Imam Projo atau Imam Diosesan untuk Keuskupan Surabaya.
Sedangkan sehari-hari saya berkarya di Paroki Santa Maria Tak Bercela Ngagel. Kemudian saya juga bertugas untuk berkarya di Yayasan Yohanes Gabriel, Yayasan Pendidikan milik Keuskupan Surabaya. Kenalkan, saya Suster Elizabeth SCMY dari Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef. Kegiatan kami sehari-hari, kaum muda dan adik-adik sekalian pasti tahu kalau kehidupan seorang suster adalah berdoa. Tapi bukan itu saja, kami juga bekerja dan rekreasi bersama itu adalah kegiatan rutinitas kami setiap hari. Kongregasi kami juga berkarya dalam 4 bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial pastoral. Anda penasaran kan dengan apa yang kami lakukan dalam karya-karya kami? Untuk itu, marilah bergabung bersama kami dalam Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef. Dan untuk mengenal lebih dekat lagi kehidupan kami, Anda dapat berkunjung ke biara kami seperti alamat yang saya sebutkan di awal, Jalan Tumapel nomor 71. Pintu rumah dan hati kami selalu terbuka untuk menerima kedatangan Anda semua. Halo sahabat Sang Sabda di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Frater Stefanus Pani Suryadin SPD. Biasa disapa dengan Frater Stephen. Saya berasal dari Kongregasi Serikat Sabda Allah atau lebih dikenal dengan SPD. Kongregasi kami didirikan oleh Santo Alois Jansen pada tahun 1875. Sekarang kongregasi kami sudah berkembang hampir di 80 negara dengan berbagai karya misi. Di antaranya itu karya misi di gereja, dalam artian di paroki, lalu kemudian juga di bidang pendidikan dan juga GPIC yang termasuk di dalam adalah di bidang kebudayaan, migran, orang-orang kecil, para guru dan sebagainya. Masih banyak karya misi yang teman-teman bisa lihat di internet. Sekarang saya sementara menjalani masa formasi di Seminari Tinggi Santo Paulus Soldero, salah satu seminari terbesar di dunia, dan juga menjalani pendidikan sebagai seorang mahasiswa filsafat. Dan puji Tuhan, sekarang saya sudah selesai masa filsafatnya dan sedang menyiapkan diri untuk menjalani tahun orientasi pastoral. Saya Suster Justin dari Kongregasi Suster Sahabat Setia Yesus atau Faithful Companions of Jesus FCJ. Kongregasi FCJ adalah kongregasi internasional kepausan yang didirikan pada hari Kamis Putih tanggal 30 Maret 1820. Jadi pada bulan Maret 2020 kami merayakan 2 abad berdirinya kongregasi. Sungguh luar biasa karya Allah melalui dan di dalam kongregasi FCJ. Semangat karisma kongregasi FCJ adalah persahabatan. Maka menjadi suster FCJ berarti dipanggil menjadi sahabat bagi siapa saja dimanapun berada. Saat ini biara FCJ di Indonesia ada di Ende Flores dan di Yogyakarta. Saya sendiri sejak Agustus 2017 bertugas di komunitas FCJ Ende Flores, tempat yang indah yang terkenal dengan danau 3 warna, Danau Kelimutu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Frater Septian SJ. Saya berasal dari Ordo Serikat Yesus. Serikat Yesus adalah ordo yang didirikan oleh Santo Ignatius Loyola sekitar 500 tahun yang lalu. Lalu misi atau karya-karya yang sedang kami jalani atau yang menjadi concern kami di ECE ada 4 saat ini. Pertama yaitu tentang spiritualitas. Kami terus menawarkan semangat Ignatian kepada mereka di luar, kepada seluruh umat.
Lalu yang kedua juga di bidang pendidikan, kami masih terus berkarya di bidang pendidikan untuk melayani orang muda dan menemani orang muda. Lalu yang ketiga di karya sosial, yaitu dalam mendampingi orang miskin dan tersingkir, mereka yang kadang terlupakan, menjadi perhatian penuh yang kami layani, orang-orang yang kami layani itu. Lalu yang terakhir adalah di bidang lingkungan hidup, kami terus mempromosikan untuk terus menjaga rumah kita bersama, bumi kita bersama. Empat misi utama kami atau perhatian utama kami di Serikat Yesus. Untuk saya sendiri, sekarang saya sedang menjalani tahun orientasi kerasulan di rumah retret Panti Semai di Klaten. Dengan demikian, saya sedang talk dan belajar untuk menjalankan misi yang pertama tadi, yaitu di bidang spiritualitas, untuk menawarkan semangat spiritualitas Ignatian. Saya Pastor Julianus Astanto Adi, CM, dan saya menyebut diri saya pastor karena sekarang ini saya berada di Bumi Katolik 2 di Kalimantan Barat. Sudah sekitar 13 tahun saya berada di Kalimantan Barat, dan sejak 7 tahun yang lalu saya berada di Pontianak, tepatnya di Paroki Keluarga Kudus. Saya sebagai pastor paroki, tetapi meskipun demikian keuskupan juga memberi tugas kepada saya untuk menjadi koordinator pastoral mahasiswa. Sehingga kegiatan kami yaitu kegiatan parokial, melayani sakramen-sakramen, melayani perminyakan ke rumah sakit, dan ya membuat bahan-bahan katekese yang diperlukan untuk perkembangan iman umat. Salam kenal, salam jumpa dari saya. Saya Pastor Antonius Arifintus Maria Boyo FM Konventual. Biasanya disapa Pastor Arif. Saya dari kongregasi Ordo Saudara Dina Konventual, atau disingkat dengan sebutan OFM Konventual, Fransiskan Konventual, Provinsi Maria Tak Bernoda, Indonesia, berpusat di Medan, di Delitua. Fransiskan Konventual itu menghidupi nasihat-nasihat Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan spiritualitas yang dihidupi oleh Fransiskan Konventual itu ada 3: fraternitas, hidup dalam persaudaraan; konventualitas, hidup bersama dalam biara, dalam komunitas; dan minoritas atau kedinaan, hidup sederhana, hidup miskin. Persaudaraan Fransiskan Konventual itu berkarya di bidang parokial, kategorial, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain kepada orang-orang sederhana, orang-orang yang membutuhkan. Saya kegiatan sehari-hari tinggal di biara, di sebuah komunitas di Medan, dan kegiatannya sudah seperti biasa para biara-biara yang lain. Ada kegiatan doa, kegiatan melayani, dan juga berkarya secara nyata, kerja tangan. Saya di Medan ditugaskan sebagai pastor rekan di salah satu